Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tahlir Stidijana Nurhulwa, absen 33 dari kelas X MIPA 7 SMAN 70 Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan cara berpikir diakronik, sinkronik, dan contoh peristiwanya. Berikut penjelasannya lebih lanjut. Pertama, cara berpikir sinkronik. Apa sih sinkronik itu? Secara etimologi atau asal-usul kata, sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan kronos. Sin sendiri artinya dengan, kronos adalah waktu. Menurut KBBI, sinkronik artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa, sifatnya meluas dalam ruang namun terbatas dalam waktu. Sinkronik sendiri fokus pembahasannya terhadap peristiwa dengan aspek pola-pola, gejala, dan karakter. Ciri-ciri sinkronik yaitu 1. Bersifat horizontal, cakupan kajian yang lebih sempit, cenderung lebih sulit dan serius, kajian yang lebih terstruktur, mengkaji masa tertentu, dan tidak terdapat konsep perbandingan. Metode sinkronik lebih menekankan kepada struktur, yang artinya meluas dalam ruang. Sinkronik sendiri dapat menganalisa sesuatu saat tertentu, jadi tidak berusaha untuk menarik kesimpulan mengenai perkembangan suatu peristiwa yang berpengaruh pada kondisi saat ini, tapi hanya menganalisa suatu kondisi saat itu. Pola berpikir sinkronik ini sering dipakai dalam ilmu sosial, politik, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Jadi, pengertian sinkronik ialah cara berpikir dalam mempelajari struktur suatu peristiwa pada sejarah dalam kurun waktu tertentu, atau dapat diartikan mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi pada suatu masa. Jadi kita hanya mengkaji suatu kejadian dalam suatu masa, bukan seluruh masa itu. Dari tadi kita hanya mempelajari tentang materi, tentang cara berpikir sinkronik. Sebenarnya kita mengerti nggak sih tentang sinkronik itu sendiri? Maka dari itu, ini adalah salah satu contoh peristiwa dalam berpikir sinkronik. Teks 1. Suasana pembacaan teks proklamasi. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi dibacakan, sehingga menjadi peristiwa yang penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang saat ini bernama Jalan Proklamasi. Saat pembacaan teks proklamasi dihadiri sekitar 500 orang dari berbagai kalangan dengan membawa apapun yang dapat dijadikan senjata. Karena walaupun Jepang telah kalah dari sekutu, tapi tentara Jepang masih ada di Jakarta dan suasana Jakarta masih dalam keadaan kondusif. Pada awalnya, teks proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikeda, tapi dipindahkan ke tempat tinggal IR Soekarno sebab dikhawatirkan akan terjadi bentrokan dan menimbulkan pertumpahan darah. Sehingga sekitar 100 orang anggota barisan pelopor berjalan dari lapangan Ikeda ke tempat tinggal IR Soekarno. Mereka telah tiba dan menuntut ingin dibacakan ulang teks proklamasi, tapi ditolak dan diberikan amanat oleh Muhammad Hatta. Jadi, dari teks suasana pembacaan teks proklamasi, cara berpikir sinkronik itu mencakupi 1. Mempelajari peristiwa yang terjadi saat masa tertentu. 2. Dalam mempelajari peristiwa, selalu memfokuskan terhadap pola-pola, gejala, dan karakter. Ketiga, tidak mempunyai konsep perbandingan. Yang keempat, memiliki jangkauan yang sempit. Artinya gimana sih? Artinya sebenarnya kan kalau teks proklamasi itu kan perjuangannya tuh panjang. Ada yang proses pembuatannya, kemudian rapatnya di mana. Tapi pola pikir sinkronik ini hanya membahas suasana pembacaan teks proklamasi, seperti tanggal berapa, lokasinya di mana, berapa banyak orang yang datang, kemudian tadinya mau dilaksanakan di mana, sampai ada yang datang telat, kemudian ditolak dan hanya diberikan amanat. Jadi, arti dari metode sinkronik yang artinya meluas dalam ruang tapi sempit dalam waktu, artinya dia tidak terlalu peduli tentang proklamasi yang sebelum-sebelumnya. Dia hanya menjelaskan tentang suasana pembacaan teks proklamasi ini dan mengkajinya lebih dalam. Yang kedua, teks keadaan ekonomi di Indonesia. Keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 sangatlah terpuruk. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Bahkan sampai Presiden Soeharto mengundurkan diri.
Terdapat banyak hutang perusahaan dan negara yang jatuh tempo pada tahun 1998 yang membuat banyak perusahaan gulung tikar. Akibatnya, angka pengangguran meningkat pesat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 15.000 rupiah per dolar Amerika Serikat membuat harga-harga barang meningkat pesat. Akibatnya, inflasi semakin tidak terkendali. Pendapatan per kapita Indonesia juga menurun drastis dari 1.155 US dollar per kapita pada tahun 1996 menjadi 610 US dollar per kapita pada tahun 1998. Jadi, seperti yang dijelaskan tadi bahwa metode sinkronik meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu, di teks ini artinya keadaan ekonomi di Indonesia kan tidak selalunya terpuruk. Namun di teks ini dia hanya membahas tahun 1998 di mana keadaan ekonomi di Indonesia sangat terpuruk. Terjadi kerusuhan di mana-mana, bahkan Presiden Soeharto saja sampai mengundurkan diri. Teks yang ketiga adalah suasana pada saat tragedi G30 SPKI. Seperti yang kita ketahui bahwa G30 SPKI itu kan pasti ada sebabnya bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Namun sekali lagi, di metode cara berpikir sinkronik ini hanya dijelaskan suasana pada saat tragedinya, seperti pembunuhan 7 jenderalnya, sebelumnya ada penculikan, sampai Soeharto yang pada saat itu diperintah untuk mengambil alih tentara menyelamatkan Soekarno. Yang keempat ada teks pembangunan pada era Orde Baru. Di sini bisa dibaca dan sekali lagi dijelaskan bahwa metode sinkronik itu hanya menjelaskan suatu kejadian dalam suatu peristiwa secara merinci, bukan seluruh peristiwa itu. Sekarang kita beralih ke cara berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melintas atau melalui, sedangkan kronos adalah waktu. Tujuan diakronik yakni untuk mengajarkan kita cara berpikir secara kronologis, secara teratur dan berurutan, atau supaya kita mempelajari sejarah sesuai urutan terjadinya peristiwa dalam sejarah tersebut. Sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun terbatas ruang, tetapi waktunya tetap berurutan. Kita dapat melakukan perbandingan antar peristiwa dengan waktu yang sama atau berbeda. Fokus dalam cara berpikir diakronik ini tetap dalam waktu dan periode. Ciri-ciri diakronik antara lain yaitu 1. Mempelajari suatu kejadian sejarah sering dengan berlalunya waktu. Kedua, sering digunakan pada ilmu mempelajari sejarah. Ketiga, cakupan kajiannya sangat luas. Yang keempat, umumnya kajiannya bersifat historis atau sejarah. Yang kelima, kajiannya memanjang atau memiliki dimensi waktu. Yang keenam, mementingkan proses saat terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir adalah sifatnya dinamis. Apa saja sih konsep berpikir diakronik? Yang pertama adalah 1. Memandang kejadian dalam masyarakat sebagai suatu yang terus bergerak yang memiliki hubungan sebab akibat. Yang kedua, mempelajari kehidupan di masyarakat secara memanjang dan memiliki dimensi waktu. Dan yang ketiga, dapat menguraikan proses perubahan peristiwa yang terus terjadi dari waktu ke waktu. Artinya, cara berpikir diakronik yaitu kita memperhatikan sejarah dari awal sampai akhir, tiap-tiap kejadiannya kita simpulkan, kita perhatikan, kita beli timeline atau waktu, kemudian kita urutkan, dan kemudian kita kasih garis besarnya. Misalnya, kejadian perang di Penogoro tahun 1825 sampai 1830. Itu artinya kita mengurutkan dari awal-awal kejadian, kita ambil garis besarnya, kemudian sampai kapan perang tersebut berakhir. Peristiwa kedua yaitu peristiwa Perang Padri yang terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Yang pertama, terjadi perang antara kaum Padri dan kaum adat. Namun terjadi perjanjian perdamaian pada tanggal 15 Juli 1825 di Padang yang mengharuskan tentara Belanda ditarik ke Jawa. Yang kedua, pada tahun 1834 Belanda mengerahkan pasukan untuk menggempur pusat pertahanan kaum Padri di Bonjol. Yang ketiga, pada tanggal 25 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol tertangkap dan diasingkan ke Minahasa hingga wafatnya. Artinya kita mengkaji semua peristiwa yang kemudian kita simpulkan, kita beri timeline dan kita urutkan kejadian waktunya sehingga diciptakanlah konsep pemikiran diakronik Perang Padri.
pemikiran ini juga berlaku pada kronologi pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 27 Oktober sampai 20 November 1945. Begitu pula kronologi pertempuran 5 hari di Semarang yang terjadi tanggal 15 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam presentasi ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.